Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah PHI dan kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Doris Anika Rahman dengan NIM 2013010084 dan Habibur Rahman dengan NIM 2013010140 akan menyampaikan materi tentang hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian dan sumber hukum acara pidana. Yang kedua, proses penyelesaian perkara pidana, yang mana di dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut termasuk penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan penggeledahan. Yang ketiga, penuntutan. Keempat, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Yang kelima, pra-peradilan. Dan yang terakhir, yang keenam, alat bukti dalam hukum acara pidana. Yang pertama, pengertian dan sumber hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan-ketentuan tentang cara menyidik atau mengusut, menuntut, dan mengadili orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan dalam hukum pidana. Sedangkan pengertian hukum acara pidana menurut para ahli, yang pertama menurut Suhadi, beliau mengatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum pidana, mulai dari timbulnya persangkaan adanya suatu perbuatan pidana sampai dengan pelaksanaan putusan. Yang kedua, menurut Lili Mulyadi, beliau mengemukakan bahwa hukum acara pidana adalah peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana material, guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran material atau yang sesungguhnya. Yang ketiga, menurut Wirjono Proyodikoro, beliau menjelaskan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Maka dari itu, merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Pembahasan yang kedua mengenai sumber hukum acara pidana. Sumber hukum acara pidana yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, yang keempat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, yang kelima Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Yang kesembilan, Jurisprudensi. Dan yang terakhir, yang ke-10, doktrin atau pendapat para ahli hukum. Selanjutnya, proses penyelesaian perkara pidana. Pelaksanaan penyelidikan atau penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan, yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP.
Penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikannya melalui adanya informasi, laporan, pengaduan, dan keadaan tertangkap tangan. Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan surat perintah penyidikan. Penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya, penahanan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkannya surat perintah penahanan tersebut adalah yang pertama, pasal 17 ayat 1 huruf D, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24 ayat 1 KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, penggeledahan. Pertimbangan penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka, dan atau saksi-saksi dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang mengeluarkan perintah penggeledahan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Dalam hal tertangkap tangan, penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah penggeledahan maupun surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun dasar penggeledahan adalah pasal 1 butir 17, pasal 5 ayat 1 angka 1, pasal 7 ayat 1 huruf D, pasal 11, pasal 33, pasal 125, pasal 126, pasal 127 KUHP. Yang kedua, permintaan dari penyidik. Yang ketiga, surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, penuntutan. Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Menurut pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum atau melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Pasal 1 angka 14 KUHP mendefinisikan tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun belum tentu bersalah, status tersangka dapat mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat diberhentikan dari jabatannya walaupun bersifat sementara. Di sisi lain, tersangka juga memiliki hak untuk menempuh jalur pra-peradilan. Sejak adanya putusan MK nomor 21/PUU 12 Romawi / 2014, penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan. Hakim pra-peradilan berhak memutuskan apakah status tersangka yang disandang seseorang sah atau tidak. Selanjutnya, terdakwa. Menurut pasal 1 angka 15 KUHP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Untuk bisa ditetapkan sebagai terdakwa, harus ada cukup bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan. Artinya,
orang yang sudah menyandang predikat sebagai terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana. KUHP mengatur beberapa hak bagi terdakwa. Antara lain, pasal 50 ayat 3 mengatur bahwa ia berhak untuk segera diadili oleh pengadilan. Kemudian, pasal 51 huruf B menjamin terdakwa mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya. Terdakwa juga memiliki hak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim sebagaimana diatur pasal 52. Hak lain yang dijamin oleh KUHP adalah mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55. Terdakwa yang ditahan menurut pasal 58 juga berhak menghubungi dokter. Menurut pasal 61, terdakwa juga memiliki hak untuk dikunjungi sanak keluarganya, selama untuk kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara. Dan terdakwa dijamin oleh pasal 64 untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. Selanjutnya, terpidana. Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan, statusnya berubah menjadi terpidana. Di dalam pasal 1 angka 32 KUHP diatur bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, pada saat menjalani hukuman, seorang terpidana juga memiliki beberapa hak lainnya. Secara umum, hak yang dimiliki terpidana dalam hal ini sama dengan hak bagi terdakwa. Adapun secara khusus, hak yang dimiliki oleh terpidana yang pertama menghubungi dan didampingi pengacara. Yang kedua, menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum. Yang ketiga, menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan. Selanjutnya yaitu pra-peradilan. Pra-peradilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, pasal 1/10 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga, permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Proses pra-peradilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, alat bukti dalam hukum acara pidana. Alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam pasal 184 KUHP. Pasal tersebut menentukan bahwa alat-alat bukti dalam perkara pidana adalah yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Baiklah, itulah pembahasan mengenai hukum acara pidana. Kami dari kelompok 12 mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.